Secangkir kopi yang nikmat berasal dari cerita perjalanan dan proses pengolahan yang panjang. Setiap pemroses memiliki cara tersendiri untuk mengolah kopi, otentik dengan ciri khas masing-masing. Seperti Wahyu yang mengolah kopi kuningnya dengan ragi. Ingin tahu cerita selengkapnya? Ikuti kegiatan saya hari ini. Di sebuah desa bernama Kopen, pemrosesan kopi dimulai. Kita akan melihat secara langsung proses kopi yang telah kita panen. Perjalanan membawa buah kopi dari lereng Gunung Sindoro, setiap butir harapan yang akan segera diproses. Proses pertama yang akan dimulai adalah menimbang. Hal ini diperlukan guna mengetahui hasil panen dari kebun. Oke pemirsa, kita mau menimbang kopi yang telah kita panen. Lima 5,65. 5,6. Yes. Setelah ditimbang, kopi akan kembali disortir demi menghasilkan ukuran buah kopi dan tingkat kematangan yang sama. Ini masih campur ya mas, ada yang belum merah gitu ya. Kopi diperlakukan atau diproses sesuai dengan karakter kopi. Tingkat kemanisan atau brik buah kopi akan berpengaruh pada pemrosesan selanjutnya. Setelah penyortiran yang memakan waktu lama, kini biji kopi akan dicuci bersih. Hal ini untuk menghilangkan kotoran, penyakit, dan pestisida yang ada pada buah kopi. Buah kopi akan dicuci kurang lebih selama 3 kali sampai warna air tidak keruh. Sekarang kita akan menuju ke lokasi tempat penjemuran kopi milik Mas Wahyu. Ya, kita akan jemur di atas. Perjalanan belum selesai. Setelah kopi dicuci, kemudian kopi akan dijemur. Untuk penjemuran kopi, Wahyu menggunakan tatakan yang dibuatnya. Hal ini dimaksudkan agar kopi tidak terkontaminasi oleh bau lain. Tadi kan kita sudah proses natural ya. Ya. Untuk proses selain natural ada Kita ada proses honey di sini. honey, Mas. oke. Terus Terus ada wash di sini. ada full wash ya. Full wash ya. Oke. Full wash sama wine. Apa sih mas yang spesial dari proses yang Mas Wahyu lakukan ini? Bahannya Jumlah ya? bahannya yang lebih sedikit dan itu controlling untuk kadar gulanya. Oke, Itu kontrol controlling. dari mulai kebun, kadar gula itu Oke. sangat ketat, dan mungkin yang berbeda dengan yang lain, kita ada proses dengan ragi. dengan ragi. Ya, Oke. Itu nanti gimana mas untuk detail prosesnya itu seperti apa dan jadi proses seperti apa? Apakah natural, honey atau full? Kebetulan itu jadinya nanti akhirnya full wash, cuman macam kayak ada bekep ya mas, kalau istilahnya di itu kayak bekep dengan, jadi masih natural seperti ini, habis petik terus nanti ada ragi. Oh Dikasih berarti ragi. dimasukkan ragi dalam satu tempat, Ya. terus ditutup rapat gitu ya mas? Terus setelah itu, setelah berapa waktu itu nanti di balper, terus dibikin seperti full wash. Itu selama berapa jam mas untuk fermentasi? Sekitar 12 sampai 18 jam. 12 sampai 18 jam. Nah, Sebenarnya untuk memproses seperti ini Mas Wahyu dapat ide dari mana sih mas? awalnya saya cuman eksperimen mas, teman-teman. Kebetulan saya punya teman-teman Java Legend. Oh Java Legend ya? Ya. Pati? Ya, Padi. Oke. Jadi mereka memang expert banget, kebetulan kok ditulari ilmunya. Oh, setelah dilakukan penjemuran ini apa mas yang dilakukan? Kita setelah penjemuran selesai, kita ada controlling kayak kadar air. Ini kadar air kita kontrol kayak tadi, semacam memasukkan data di whiteboard tadi kan untuk data awal. Setelah Ya. itu kita ada pencatatan setiap hari, ada pencatatan di akhir pengeringan, misalnya sudah sore, sudah diangkat semua, kita controlling kadar air per hari, turunnya seperti apa, nanti itu drastis atau seperti apa. Berarti Nah, itu controlling itu tetap Ya. berjalan sampai nanti sampai akhirnya proses sortasi menjadi green bean ya mas? iya. Jadi tujuan saya memakai metode big rollout itu akhirnya sebenarnya untuk lomba, untuk pada akhirnya tujuan akhirnya lomba, dan supaya mendapatkan hasil kita tahu untuk skornya, untuk rasanya dan lain sebagainya kita tahu, dan akhirnya kita bisa ngomong bahwa itu kalau nilainya tercapai, kita bisa ngomong bahwa itu benar-benar specialty kopi. Berarti nanti Mas Wahyu punya tujuan khusus untuk penilaian Iya. terhadap green bean ataupun kopi yang telah diolah Iya. nanti, sehingga
bisa meningkatkan nilai jual dari kopi tersebut. Iya, tentunya seperti itu akhirnya. Oke. Kopi tidak hanya berbicara tentang rasa. Banyak cerita yang bisa kita gali ketika berbicara tentang kopi. Kopi yang berkualitas dihasilkan dari proses yang benar. Inilah proses perjalanan saya tentang kopi di lereng Gunung Sindoro.